Halo Sobat Jatim, gimana kabarnya? Rasanya sudah lama sekali kita tidak bertemu ya dalam podcast Ruang Informasi. Kali ini di episode ke-61. Setelah di bulan lalu atau episode sebelumnya kita mengulik terkait kesiapan bulan Ramadan, Hari Raya Idul Fitri, sekarang memasuki bulan Mei, tepatnya tanggal 1 Mei, kita akan bersama-sama memperingati Hari Buruh Internasional atau biasanya orang-orang sebut itu May Day ya kalau di sosial media, tagar May Day seperti itu, Sobat Jatim. Baik, Sobat Jatim, Hari Buruh Internasional atau May Day selalu menjadi momentum penting untuk memperjuangkan hak-hak pekerja dan meningkatkan solidaritas. Tahun ini tema nasionalnya adalah merajut kebersamaan untuk peningkatan kesejahteraan pekerja dan produktivitas nasional. Nah, di Jawa Timur sendiri ada tema khusus untuk memperingati Hari Buruh Internasional ini, yakni adalah Buruh Maju, Jawa Timur Tumbuh. Dan saat ini saya sudah bersama Bapak Hasan. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Dan Pak Ruli, selamat siang. Selamat siang, Mas. Baik, beliau ini datang langsung dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur. Bapak Hasan ini sebagai Kabid Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial, betul ya Pak ya. Lalu Bapak Ruli sebagai Fungsional Mediator Hubungan Industrial. Ini mungkin hal yang baru juga bagi saya terkait apa aja yang bisa dikerjakan atau ditangani oleh bapak-bapak ini. Apalagi menyambut May Day tanggal 1 Mei nanti. Nah, sebelumnya Bapak aku ingin tanya sebenarnya Bapak sehari-hari itu mengerjakan apa untuk sebagai Kabid Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial di Disnaker Trans Jatim. Baik, bisa perkenalan. Iya. Baik, saya dari Dinas Tenaga Kerja bersama rekan saya Hasan Mangale, sebagai dipercaya oleh pemerintah sebagai Kabid Hubungan Industrial. Kalau sehari-harinya memang kami ini menangani kawan-kawan yang merasa hak-haknya belum terpenuhi atau hak-haknya dilanggar. Hak-haknya dilanggar itu apa? Contohnya mungkin di PHK, mungkin ya, atau mungkin dirumahkan, ya kan gitu. Nah, kalau umpamanya dia belum terpenuhi, mungkin gajinya belum UMK. Atau mungkin tidak masuk dalam BPJS. Kalau mereka korbannya datang, ditempatkan mudah penanganannya. Kalau korbannya lah ya. Kalau korban. Nah, kok ada korban, ada yang bukan korban. Kalau sudah didampingi orang lain, itu namanya sudah tidak korban asli lagi. Oh iya. Siapa yang dampingi? Mungkin didampingi LSM, mungkin didampingi sama pengacara. Nah, mungkin dia dampingi sama wartawan. Nah, kalau ini kita akan berhadapan dengan kawan yang lain, tidak murni. Semestinya kalau murni orangnya mudah dikasih paham, dididik seperti ini nih, sehingga mudah dia pahami dan terima. Kenapa juga dia datang? Nah, kan begitu kan, begitu. Kita tidak salahkan bahwa pimpinan perusahaan itu salah, belum tentu kan begitu. Siapa tahu rekan kita ini mungkin disiplinnya kurang, kan begitu. Iya. Nah, mungkin kawan kita ini ada perlawanan, gitu kan, tidak sesuai aturan yang tidak sesuai. Nah, itu yang paling kami kerjakan dan paling mudah itu ya sama rekan saya ini, sangat mudah. Begitu andaikan dia laporkan, begitu disposisi, begitu dibuatkan disposisi, langsung buat SPT, langsung dijadwalkan untuk dipanggil, mudah ini. Nah, andaikan semua begitu, semua permasalahan cepat selesai. Iya. Tidak huru-hara yang bagaimana gitu betul, ya. Kalau untuk Pak Ruli sendiri sebagai mediator ini apa Pak sebenarnya untuk kesehariannya? Baik, terima kasih Mas. Jadi kalau untuk mediator hubungan industrial ya, tepatnya untuk jabatan kami, ini untuk tugas sehari-hari kami tentunya ada tiga garis besar di situ. Jadi tugas mediator itu ada fungsi pembinaan di situ, ada fungsi pengembangan hubungan industrial, ada juga fungsi sebagai penyelesaian hubungan industrial. Nah, di situ. Jadi tiga fungsi ini harus berjalan seiring sejalan. Cuman kalau untuk keseharian yang banyak kita kerjakan di situ adalah terkait dengan penyelesaian persisian, Mas. Jadi apa yang terjadi di dunia ketenagakerjaan itu tentunya kan tidak mulus, Mas ya. Jadi namanya hubungan kerja, pemberi kerja, pengusaha dengan pekerja itu pastinya tidak akan harmonis selamanya. Dalam hal ini terkait dengan perselisihan hak,
perselisihan PHK, kemudian juga ada lagi terkait perselisihan kepentingan, itu pasti ada permasalahan itu. Jadi kami selaku mediator sehari-harinya lebih banyak menangani itu. Menjembatani antara menjembatani, itu ya, Pak? makanya namanya dulu sebelum mediator, petugas perantara namanya. Oh. Jadi petugas yang memperantarai antara kepentingan pengusaha dan pekerja. Dan tentunya di situ kita berharap Mas ya, jadi orang datang ke kami membawa permasalahan perselisihan, harapan kami akan selesai dalam perdamaian. Dan Tapi kan tidak selamanya itu bisa terjadi. Tapi kalau sampai itu terwujud perdamaian antara para pihak, itu menjadi sebuah kebanggaan tersendiri dari sebuah mediator. Oke. Itu. Baik. Nah, Kita tadi kan ngomongin Hari Buruh Internasional Ya, ya Pak ya, siap. May Day 1 Mei. Ya. Sebenarnya apa makna penting dari May Day itu untuk Jawa Timur sendiri Bapak? Ya. Sebenarnya kalau May Day itu ya, jangan dikira bahwa May Day itu khususnya kawan-kawan di perusahaan. Salah Betul. sebenarnya. Karena kan kita pasti orang mikirnya perusahaan swasta Iya, kayak perusahaan gitu ya. swasta. Padahal kita sebenarnya juga. Iya, sepakat ya, tidak Iya. masuk ya. Nah, pada umumnya kenapa itu May Day itu selalu menjadi bagus kelihatannya, pada itu momen-momennya kawan-kawan itu menuntut gitu ya, menuntut harapan perbaikan. Contoh perbaikan upah, umpama ini contoh ya. Iya. Nah, perbaikan kesejahteraannya. Nah, pada umumnya sekarang kan bukan kesejahteraan buruh, dipluskan lagi sekarang, plus keluarganya. Nah, itu yang paling krusial ya, yang itu. Nah, bagaimana itu pemberi kerja kan itu ya, dalam hal ini dalam perusahaan. Nah, perusahaan ini juga berharap-harap. Kalau kamu menuntut untuk perbaikan, kamu juga tingkatkan namanya produktivitasmu. Begitu. Sehingga pernah ada sekarang materinya namanya materinya ya, dibayarkan sesuai dengan produktivitasnya. Harapannya begitu. Dan kompeten. Nah, kompetensi ya begitu. Nah, ini masalah sekarang. Karena orang itu kalau masuk perusahaan kadang ditanyain kompetensimu apa, keahlianmu apa. Iya. Nah, supaya lebih mudah langsung kerja. Langsung kerja sesuai Langsung dengan kerja. job desk-nya ya, Pak, job ya. desk-nya. Betul. Dulu itu ada namanya di training dulu. 3 bulan kah, 6 bulan kah begitu. Nah, sekarang sudah enggak. Sekarang sudah banyak lembaga-lembaga itu yang mempersiapkan orang untuk langsung kerja. Nah, gitu. Jadi harapannya kita sekarang itu, kalau kamu mau nuntut, ya ayo tuntut dengan damai, dengan aman, dengan tertib, itu harapannya. Karena bahasanya kan namanya ulang tahun itu, bahasanya kan begitu. Ya, mesti kan senang-senang. Nah, kemarin itu Mas ada kita berdiskusi dengan Polda. Nah, ini Polda saja ya. Dijagai supaya harinya kawan-kawan buruh ini jangan sampai ditumpangi orang lain. Orang lain itu siapa? Kami itu mungkin adik-adik yang belum bekerja. Adik-adik itu siapa? Mahasiswa. Kan begitu? Iya, yang mudah terprovokasi. Nah, dia gitu ya, terus ya. siapa lagi umpamanya kemungkinan umpamanya kawan-kawan dari ormas kan gitu. Bisa saja itu. Nah, kita itu maunya tentunya pokoknya ini Jawa Timur aman kan? Supaya kalau orang semua tahu Jawa Timur aman, investasi masuk. Kan begitu. Lah kalau umpamanya Jawa Timur tidak aman, ya orang dari sana tidak mau. Mana ada yang mau masuk. Nah, apa keuntungannya kalau investasi masuk? Satu, menerima tenaga kerja. Itu yang paling pokok. 2, namanya PAD-nya naik. Nah, untuk apa semua itu? Kalau bekerja itu, sejahterakanlah keluarganya. Kalau PAD-nya itu, semua masyarakat Jawa Timur yang menikmati investasi yang masuk di sini. Nah, itu seperti ya, karena semua memang ada prosedurnya ya Pak ya. Karena bisa diomongin baik-baik dan tentunya juga kalau misalnya pun damai itu kan bisa buat ke anak cucu nanti kita nantinya. Yang tadi Bapak bilang tadi ada investor masuk karena merasa oh Jawa Timur ini aman untuk kita berbisnis, untuk kita investasi kayak gitu ya Bapak ya. Nah, kalau untuk ini Bapak temanya kan merajut kebersamaan untuk peningkatan kesejahteraan pekerja dan produktivitas nasional. Berarti kan itu kayak sinerginya antara pengusaha juga pekerjanya. Bagaimana implementasinya itu di Jawa Timur? Nah, sekarang kan kita kan sudah mulai implementasikan di Jawa Timur. Kami ini kami kan hubungan industrial ini. Nah, ada di perusahaan itu ada namanya bipartit, ada namanya tripartit. Kita dorong supaya kalau ada kawan-kawan itu bermasalah,
itu dilalui dulu. Nggih. Bipartitnya dulu harus sama pekerja sama pengusaha, ajak sing ngomong enak kan begitu kan. Jaga harmonis. Harmonisnya di situ dulu. Nah, kalaupun itu tidak selesai, semestinya tadi itu dia ke tripartitnya kan Tripartit. itu. Nah, perannya itu ada tripartitnya, itu ada SK-nya dari kita semestinya untuk melakukan pembinaan. Nah, orang-orang ini yang bersama-sama melakukan pembinaan seperti beliaunya tadi. Oh, nggih. Kita melakukan pembinaan. Bukan pemerintah saja yang melakukan pembinaan, tapi orang-orang serikat itu membantu ke temannya melakukan pembinaan. Demikian pun juga pengusaha. Nah, namanya tripartit sama-sama melakukan pembinaan. Ya, kita harapkan dalam pembinaan yang kita lakukan akan muncul namanya damai, tertib, begitu. Nah, tadi ngomongin soal menjaga keharmonisan, ini tentu peran mediator sangat penting Ya, di sini ya. betul, ya. Benar, tadi ada Bapak menyebutkan bipartit dan juga tripartit. Ya. Bipartit itu tadi hubungan antara pekerja dan pengusaha Ya, atau betul. pemberi kerja. Tripartit itu ketika dua tadi itu Ya. masih belum dirasa selesai, betul, ya. masuk ke tripartit. Nah, boleh dijelaskan Pak, sebenarnya apa saja tugas utama seorang mediator dalam dunia ketenaga kerjaan? Apalagi tripartit tadi ya berarti ya masuknya Bapak Iya, mediator. baik, Monggo. terima kasih. Jadi seperti yang saya sampaikan di awal tadi, Nggih. salah satu tugas dari mediator adalah pembinaan di sini. Jadi pembinaan itu memang kita upayakan menjadi sebuah tugas utama kita. Jadi jangan sampai terjadi sebuah perselisihan dalam sebuah perusahaan. Nah, ngomong masalah bipartit dan tripartit ini sebenarnya ada dua hal yang berbeda. Gitu. Iya. Nah, bipartit sebagai lembaga dan bipartit sebagai hubungan antara dua belah pihak. Oke. Nah, ini perlu dibedakan. Tripartit sebagai lembaga dan dua belah pihak. Gitu. Di dalam perusahaan itu ada yang namanya LKS bipartit, lembaga kerjasama bipartit. Nah, di situ isinya adalah orang-orang manajemen yang yang membidangi ketenagakerjaan dalam perusahaan itu. Kemudian ada perwakilan pekerja juga di situ. Oke. Di situ mereka membentuk sebuah lembaga. Lembaga itu salah satu tugas fungsinya adalah untuk penyelesaian keluh kesah terhadap masalah-masalah. Jadi kayak pelaporan comment center-nya gitu ya Pak ya. Nah, Jadi kalau ada masalah langsung lapor betul. ke itu Jadi, tadi ya. Itu sebagai sebuah sarana Sarana awal untuk penyelesaian permasalahan di internal perusahaan. Ya. Jadi selama ini kita mendorong Nggih. perusahaan yang memiliki 50 pekerja atau lebih Nggih. itu punya yang namanya LKS bipartit. AKS Jadi bipartit. masalah itu jangan sampai keluar dulu, Ah. jangan demo, Jangan jangan iya mogok, benar. jangan langsung ke dinas untuk mencatatkan perselisihan, tapi Oke. selesaikan dulu di situ. Nah, jangan LKS sampai itu bipartit. keblow up semua. Selesaikan dulu. Kalau selesai sudah aman. Nah, kalau sampai meluas menjadi unjuk rasa dan segala macam kan akan dampaknya akan lebih luas di situ. Iya, Mas. iya. Nah, kemudian yang kedua bipartit sebagai Hubungan antara itu tadi Bapak ya, pihak antara pengusaha pemberi dan kerja juga dan Ah. pekerja di situ. Itu ranahnya nanti ke perselisihan, Mas. Jadi balik lagi kita upayakan ketika ada permasalahan ketenagakerjaan terutama perselisihan itu selesaikan dulu di situ. Jangan sampai ke kami dulu. Nah, karena salah satu mekanisme kita dalam menyelesaikan perselisihan itu memang maksimalkan dulu di bipartit. Kemudian setelah itu baru kita bantu untuk fasilitasi mediasi. Nah, kemudian kalau terkait tripartit, ada juga yang namanya LKS tripartit, Mas. LKS ada lagi. Lembaga kerjasama tripartit. Jadi di situ ada isinya ada pengusaha, ada perwakilan serikat pekerja di situ, ada juga dari pemerintah. Pemerintah dalam LKS tripartit ini ada yang dari kami, internal dinas, ada yang dari BPJS Ketenagakerjaan, ada dari akademisi, juga dari instansi di luar Disnaker. Itu fungsinya untuk merumuskan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan ketenagakerjaan di Jawa Timur. Gitu, Pak. Itu pun ada tingkatannya, ada LKS tripartit nasional untuk di pusat, LKS tripartit provinsi untuk di Jawa Timur, dan kabupaten pun juga punya. Berarti apa memang gini Pak, kalau misalnya di level bipartit itu tadi tidak ada proses penyelesaian, itu apakah bisa ke level tripartit itu, melaporkan ke dinas ya? Atau? Bisa Mas, memang tahapannya seperti itu. Jadi tetap kita mendorong untuk penyelesaian secara internal dulu, kemudian kalau memang sudah mentok ya bahasanya, mentok di situ, oke lah kita
bantu di situ untuk penyelesaian, untuk fasilitasi mediasi dan segala macam. Tapi bukan berarti di fase mediasi ini juga akan selesai. Itu pun juga belum tentu, Mas. Juga belum tentu selesai. Belum tentu. Jadi kita maksimalkan klarifikasi 1, 2, 3, 4, 5 kali, bahkan setelah 5 kali kita lanjut ke tahap mediasi, itu pun juga masih terkadang belum masih alot ya, masih atos gitu Pak. Nah, kalau memang itu sudah nggak selesai di situ, kalau bahasa kami mediator ya kami berat hati harus mengeluarkan yang namanya anjuran, Mas. Anjuran itu produknya mediator hubungan industrial ketika terjadi perselisihan dan tidak selesai. Okay. Itu nanti sebagai dalam tanda kutipnya itu tiket untuk membawa permasalahan ini ke pengadilan hubungan industrial untuk diselesaikan. Dan kalau sampai udah ke sana, kasihan Mas. Apalagi kalau sampai pekerjanya itu pekerja perorangan, dia harus mencari kuasa hukum untuk beracara dan segala macam. Pengorbanan tentu akan lebih besar di situ. Kalau boleh ini Pak, mungkin kita bisa bareng-bareng Sobat Jatim ini dengar pengalaman langsung dari Pak Rudi sebagai mediator ini yang mungkin ada kisah-kisah sukses mungkin ya, memediasi sebagai mediator ini. Jadi kalau untuk kami ya, kami sebagai mediator, kalau boleh dibilang kita berbangga itu ketika bisa mendamaikan kedua belah pihak itu. Jadi kedua belah pihak itu bisa berdamai atas sebuah masalah di situ. Mereka bisa tanda tangan, jabat tangan bareng di situ, mungkin berpelukan juga antar pengusaha dan pekerjanya, itu sebuah kesenangan sendiri, Mas. Jadi kalau sebuah masalah seberat apapun itu sebenarnya selesai kalau memang ada dengan kerendahan hati dari para pihak untuk itikat baiknya menyelesaikan itu. Jangan terus kemudian ada masalah, masing-masing pihak terus kekeh dengan pendirian masing-masing, itu nggak akan selesai. Jadi setiap kali pertemuan mediasi, pertemuan klarifikasi kita dorong, udahlah jangan terlalu berkeras hati dengan pendapat masing-masing, tapi bukalah hati. Contoh masalahnya apa Pak yang kemarin mungkin sempat diselesaikan dari mungkin pihak perusahaan dan juga pekerjanya yang mungkin diselesaikan oleh Pak Ruli? Biasanya yang banyak kita tangani itu terkait PHK, Mas. PHK di mana kondisi perusahaan ini ya mohon maaf sudah tidak sanggup lagi. Chaos ya Pak. Tidak sanggup lagi untuk meneruskan hubungan kerja dengan seorang pekerja karena kondisi finansial yang sudah tidak memungkinkan, Mas. Nah, sementara dari pihak pekerja ini menuntut saya harus dapat pesangon sekian nominal rupiah sekian. Tapi kan untuk kondisi finansial perusahaan tidak memungkinkan harus sekian. Karena di aturan kita, Mas, di regulasi kita itu memang ada menetapkan masa kerja sekian, pesangon sekian. Belum lagi ada penghargaan masa kerja, nilainya sekian untuk masa kerja sekian. Itu memang ditetapkan, Mas. Jadi ketika terjadi putus hubungan kerja antara pekerja dengan pengusaha, ya memang harus itu yang dibayar. Tapi berbeda lagi kondisinya ketika perusahaan itu tidak sanggup memenuhi nominal itu. Lah, itu terus gimana? Itulah tugas kami sebagai mediator. Pahamilah kondisi perusahaan. Gitu. Jadi perusahaan kalau harus membayar sekian puluh juta untuk pesangonnya atau orang, itu nggak akan bisa. Lah terus teman-teman yang lain seperti apa yang sekarang posisinya masih bekerja? Ketika perusahaan harus mengeluarkan sekian, lah mereka pastinya akan terganggu. Gajinya mereka seperti apa? Sudahlah, kita selesaikan. Kita cari win-win solution ya Pak ya. Terus nggak harus terima sekian, terimalah di bawah itu. Tapi selesai dengan baik-baik gitu. Itu yang selalu kita upayakan. Dari pihak pekerjanya tuh ya udahlah dapat, lalu dari pihak perusahaannya pun juga tidak terbebani. Baik. Nah, tentu saja untuk mewujudkan pertikaian atau seperti itu tidak mudah ya Pak ya, apalagi di tengah tantangan ekonomi global dunia saat ini. Langkah apa saja Pak dari Pemprov Jatim untuk menjaga hubungan industrial ini tetap harmonis? Karena pasti Bapak tahu sendiri bagaimana kondisi ekonomi global dunia saat ini sudah viral di mana-mana, kebijakan Trump dan lain-lain itu pasti berpengaruh dengan tenaga kerja Pak atau PHK massal atau bagaimana mungkin bisa apa upaya Pemprov Pak? Kalau upaya Pemprov itu ada upaya sih kawan-kawan itu yang ter-PHK katakanlah gitu ya. Di Pemprov itu ada namanya BLK. Balai Latihan Kerja. Kerja. Itu
bisa dilakukan pelatihan di situ sesuai dengan keahliannya. Keahliannya, Nah, gitu kompetensinya. ya, kompetensinya. Jadi mereka itu kita siapkan di BLK di daerah itu ada 8 itu BLK. BLK 16. 16 di di Jawa Provinsi Timur. Jawa Timur. Ya, itu Jawa punya Timur. Jawa Timur. Iya, iya. Pusat juga punya. Nah, sehingga mereka itu dilatih di situ. Kalaupun umpamanya itu tidak masuk perusahaan, Iya. mungkin dilatih untuk usaha sendiri, kan begitu. Iya, iya. Contohnya umpamanya buka bengkel, atau kalau perempuan buka jahit menjahit, atau salon gitu kan begitu. Iya, Itu upaya yang dilakukan. Nah, pemerintah untuk menangani kawan-kawan itu yang ter-PHK. Namun kita itu tetap berupaya bagaimana kawan itu tetap bekerja. Cuma kalau mereka kita tuntutkan bekerja, pada umumnya pengusaha itu satu, mungkin dia kurangi lembur, atau lembur dia tiadakan. Mungkin dia kurangi jam kerja, kan begitu. Iya. Nah, atau kalau memangnya dalam keadaan tertentu kepaksa, mungkin kalau bahasa hukum itu dirumahkan namanya. Cuma pada saat dirumahkan itu harus ada kesepakatan. Berapa dibayarnya pada saat dia tidak bekerja kan begitu. Yeah. Dan memang tidak boleh kalau dirumahkan itu 0, tidak boleh. Memang harus ada tetap dibayar tapi sesuai dengan kesepakatan kawan-kawan itu. Nah, itu cara-caranya orang-orang itu ya mempertahankan kawan-kawan supaya tetap bekerja. Kalau terburuknya lagi loh ya, kalau umpamanya tidak mempekerjakan kembali, ada yang dikontrak mungkin tidak diperpanjang lagi, itu yang terburuk itu. Akhirnya sudah ambil langkah bahwa seakan-akan mengakhiri hubungan kerja. Kalau umpamanya jam kerjanya dikurangkan masih tetap kerja. Lembur tidak ada masih tetap kerja kan begitu kan gitu. Betul. Diliburkan dengan dirumahkan tadi kan masih ada hubungan kerja masih tetap. Nah, kalau dipedot itu tadi atau ada lagi tawarannya lagi dipensiunkan dini. Ada. Nah, ada kalau memang harus diatur di dalam PP atau PKP ditawarkan. Nah, cuma kami ini beliaunya itu pernah saya kasih tahu kalau ada perselisihan yang kau buat ya kan begitu kan yang dibilang anjuran kan kadang ada 2, dipekerjakan kembali atau putus. Nah, saya selalu bilang pekerjakan kembali saja kan begitu. Perkara itu lanjut ke tiketnya tadi itu loh, yang anjurannya mau ke pengadilan begitu, itu urusannya sana. Tapi saya sebagai kami pemerintah mempertahankan tenaga kerja itu, ya itu upaya. Baik, kalau berbicara soal usaha ini tetap berjalan, Bapak, apa strategi yang digunakan mungkin ya Pak, strategi yang digunakan dinas agar pelaku usaha itu tidak terpaksa melakukan PHK? Nah, itu ya saya ulangi lagi, kalau terpaksa kan tidak melakukan usaha kerja itu ya kan itu tadi jam kerjanya dikurangi. Nah, cuma yang paling berat di situ tadi kawan saya bilang ada kesepakatan tadi. Nah, kesepakatan itu yang paling krusial itu apabila masih kerja. Beda kalau kesepakatan akhir hubungan kerja, makanya pesangon saya 10 juta. Ya sudah mau enggak kamu 7 juta kan begitu. Oh iya. Itu kan sudah selesai di luar. Tetapi kalau umpamanya disepakati mau dibayar di bawah MK, memang ada kesepakatan. Tapi kadang-kadang itu krusial. Betul. Krusial bagaimana? Mungkin ada pihak-pihak yang menunggangi. Contoh, mungkin ada kawan-kawan dari serikat, mungkin ada wartawan. Kalau itu aturannya itu tidak boleh. Begitu. Itu masalahnya yang kadang-kadang terjadi apabila masih bekerja. Namun katanya kalau terjadi PHK itu kadang-kadang bilang begini, tidak ada di dalam undang-undang. PHK itu adalah awal dari kemiskinan masalahnya. Itu pendapat saya loh ya. Kenapa kawan? Ya kan sudah tidak bekerja. Ya kan itu kan berhenti kan begitu. Nah, apalagi kalau di usia-usia sudah di atas. Karena ketika dia mau cari kerja kan kesulitan. Tidak punya modal kan gitu kan untuk modal usaha. Ada juga sih kalau bagaimana sih caranya mengatasi upaya-upaya apa tuh? Ini UMKM itu dibangkitkan. Nah, UMKM itu supaya orang itu larinya bekerja di sana untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya saja kan gitu. Karena UMKM itu dengan perusahaan yang tadi itu tidak sama. Katanya lagi UMKM itu memperbolehkan di bawah MK, tetapi tetap selalu ada kesepakatan dan dilihat juga modal dasarnya berapa.
Nah itu. Jadi upaya-upayanya kami itu sudah dibilang gubernur, ya apa caranya UMKM itu di Jawa Timur tuh harus ditumbuhkan. Nah, itu. Seperti pengrajin sepatu, pengrajin tas, kan itu arahnya kan ke situ. Supaya itu bangkit perekonomiannya gitu. Atau juga industri tempe, tahu kan gitu kan gitu ya. Supaya itu. Biasanya kan yang perusahaan-perusahaan besar kan selalu dibilang padat karya. Padat karya itu yang mempekerjakan banyak orang, konveksi, pabrik. Ini juga Mas Pion masih dikategorikan padat karya karena mempekerjakan Mas Pion itu katanya sekitar 25.000 orang bekerja di situ. Tapi di sisi lain tenaga kerja ini juga harus siap kayak menghadapi perubahan ya Pak ya? Harus siap. Iya. Harus Jadi siap. kayak mungkin Bapak kompetensi apa yang perlu diperlukan oleh para pekerja saat ini? Nah, kalau saya nanti ditambahin sama Iya, beliau. nanti baru ditambahin kan mungkin buat siap-siap. Kadang kita ini umpamanya teknologi ya, seperti apalagi saya ini, ya kan, seakan-akan tidak mengabaikan teknologi. Ternyata itu sangat penting. Iya. Nah, bagaimana kita mengetahui teknologi itu? Kalau kita tidak bisa teknologi akan ketinggalan. Contoh, informasi. Sekarang itu maunya teknologi itu menggantikan perannya manusia. Betul. EA. Iya. Contoh paling gampang. Teknologi yang menggantikan perannya manusia itu loh jalan tol, ya kan? Iya. Kan dulu kan dijaga orang di situ. Iya sekarang sudah tidak ada. Iya. Ting, bang katakanlah gitu ya. Dulu kita antri ambil uang, mau naruh, mau ngambil tetap antri. Pernah saya sama istri saya begini, dari mana mak? Nyimpan uang. Itu bang udah pada tutup, ngapain? Saya nggak ngerti kan. Itu di ATM itu juga bisa setor tunai. Iya itu. Mungkin bisa ditambahin. Ya mungkin Bapak kita tambahin mungkin kan yang sebagai mediator juga kan apa sih sebenarnya kompetensi yang diperlukan tenaga kerja saat ini? Baik, jadi kalau untuk saat ini ya, kalau kita sama-sama tahu memang ini fasenya bonus demografi tinggi-tingginya ya. Jadi antara supply tenaga kerja dengan demand tenaga kerja itu kan jadi jumlah tenaga kerja yang tersedia atau angkatan kerja tersedia itu besar, sedangkan peluang kerjanya kecil. Jadi teman-teman sekarang yang mungkin sedang dalam proses mencari pekerjaan, jadi jangan cuma kompetensi secara formal aja yang dimiliki atau mungkin jadikan bekal untuk mencari pekerjaan, tapi apa yang kalian punya sebagai nilai jual kalian untuk memasuki dunia kerja itu, karena tidak cukup hanya pengetahuan atau mungkin apa yang kalian dapat dari dunia pendidikan formal itu yang akan membawa kalian untuk dapat pekerjaan di era saat ini, tapi apa yang bisa kalian jual untuk itu, talenta apa yang kalian miliki. Jadi untuk saat ini mungkin lebih baik untuk teman-teman mengembangkan potensi melalui sesuatu yang sifatnya kayak contohnya public speaking, kreativitas yang tadi Pak Hasan ngomong, kreativitas bikin tas dari anyaman bambu atau apa itu kan bisa jadi apa istilahnya kayak sambilan ya Pak ya. Terus kemudian jangan melulu mencari pekerjaan, tapi ciptakanlah pekerjaan itu. Kemudian kalau sudah memilih, saya harus bekerja di sektor formal, pahamilah apa itu hubungan industrial di situ. Seperti apa ketika nanti saya harus bertanda tangan perjanjian kerja, nanti pekerjaan apa yang nantinya akan membuat saya nyaman bekerja di situ, itu juga menjadi sebuah perhatian bagi para pencari kerja nanti. Jadi ketika nanti sudah masuk, ternyata di situ, kok ternyata kondisi pekerjaan saya seperti ini. Apa yang diperjanjikan di perjanjian kerja nggak sesuai dengan job desk saya. Kemudian dijalani sekian bulan nggak nyaman, akhirnya keluar. Atau mungkin terjadi masalah dengan pemberi kerjanya. Itu yang sebenarnya perlu kita hindari di situ. Jadi jangan hanya mengandalkan itu tadi pendidikan formal untuk menjadikan itu sudah nggak zamannya lagi. Nggak zamannya lagi ya Pak ya. Dan juga harus fleksibel ya Pak ya. Betul. Walaupun sekarang itu zamannya banyak kayak kerja nggak sesuai dengan bidangnya, tapi harus dikuat-kuatkan harus gimana cara kita fleksibel dalam pekerjaan tersebut. Lulusan teknik terus sekarang jadi marketing pun juga banyak sekarang lah. Kenapa itu sampai terjadi seperti itu ya? Itu tadi mungkin kemampuan individual yang kurang dikembangkan. Itu yang perlu jadi perhatian. Terutama untuk teman-teman Gen Z sekarang. Iya, Gen Z sekarang. Gen Z sekarang kan katanya kan generasi rentan ya.
tekanan dikit udah nggak mau. tahan, terus, seperti itu. Mungkin itu yang perlu diperhatikan. Jadi memang benar ya tadi Pak Hasan juga bilang kreativitas, lalu Pak Ruli juga bilang jangan hanya mengandalkan apa yang dipunya kayak ijazah, mungkin hanya ijazah aja, tapi skill lain yang bisa bisa menunjang ya Pak ya, apa istilahnya ceperan lah, tambah-tambah buat setelah kerja ya kan Pak, malamnya bisa nganyam bambu, bisa dijual ekspor kan lumayan ya. Baik. Nah, mungkin di Disnaker Trans ada program-program Bapak untuk meningkatkan daya saing para pekerja di Jawa Timur, atau ada program apa unggulan di Ya unggulannya tadi itu yang di BLK itu, Mas. Oh, di BLK itu tadi ya. Selain itu yang unggulan pertamanya Jawa Timur. Nah, BLK di sini juga ada BLK dari kementerian, ada 2 ya. Jadi yang terutama itu yang di sekitar kita, yang diutamakan itu adalah kawan-kawan yang ada di daerah itu. Bukan berarti dari daerah lain tidak boleh, bukan. Ya, itu yang paling unggulan. Sekarang itu yang sudah sentral. Bahkan bukan saja orang dalam negeri yang konsumsi, luar negeri juga iya. Kalau tidak salah ke Korea ya Mas ya, Korea, Jepang, Korea. Jadi dia punya keahlian tinggi juga ya. Kalau salah itu ngelas Mas. Ya keahlian ngelas bawah laut. Bawah laut. Nah, dia punya keahlian, sudah pernah mengirim berapa ratus orang ke sana. Nah, jangan sampai kita kirim ke sana. Pada umumnya kan dulu kan namanya, kalau sekarang namanya tenaga kerja migran gitu ya. Dulu kan namanya TKW. Ya. Sekarang agak keren namanya. Nah, itu yang dipuskan oleh dititip-titipkan juga gubernur, bagaimana itu kita menangani rekan-rekan kita yang sudah tidak bekerja lagi itu. Sambil itu tadi diarahkan ke usaha menengah ke UMKM itu tadi ya, diarahkan ke sana. Nah, ini yang sepakat saya bilang sama kawan saya tadi, bahwa yang paling diutamakan itu pembinaan. Bagaimana kita membina perusahaan, bagaimana kita membina karyawan. Nah, pembinaan dalam arti apa? Panjang gitu ya. Tidak seperti kalau melakukan kesalahan kayak polisi, lakukan kesalahan tangkap tahan kan gitu. Kali kami ingatkan, bayar UMK-nya, dihimbau terus gitu loh. Karena kami di sini seperti itu pembinaannya, kami utamakan itu pendekatan kepada pengusaha. Ya minta tolonglah, jangan di PHK, kan begitu. Minta tolonglah dipekerjakan kembali, kan gitu. Itu intinya seperti itu, pembinaan seperti itu. Baik. Oke, baik Bapak, ini mungkin apa nih harapan dan pesan untuk pekerja, pengusaha dan seluruh stakeholder ketenagakerjaan di Jawa Timur ini Pak. Dalam rangka kita akan merayakan bersama May Day 1 Mei nanti. Monggo satu-satu mungkin dari Pak. Ya, memang harapannya kita ini, ayo kita bersama-sama. Kita bersama-sama bekerja bareng, baik itu pengusaha, baik itu pekerja, baik itu kawan-kawan serikat, supaya sama-sama bergandeng. Itu namanya berkolaborasi bersama, bersinergi. Ya kalau umpamanya metenteng, pokoknya saya ndak mau, itu tidak ada kolaborasi namanya. Itu intinya begitu, kita sama-sama bergandengan tangan, melakukan pekerjaan bareng demi Jawa Timur. Mungkin seperti itu. Ya, mungkin dari Pak Rudi. Baik, terima kasih. Imbauan mungkin ke masyarakat. Ini jelang 1 Mei, jelang Hari Buruh Internasional. Yang pertama tentunya saya ingin mengucapkan selamat Hari Buruh bagi teman-teman pekerja, serikat pekerja. Ini merupakan sebuah momen internasional, jadi untuk peringatan harinya panjenengan semua. Jadi untuk Hari Buruh tahun ini mungkin sedikit berpesan ya, bukan untuk tahun ini aja, untuk teman-teman buruh, tingkatkan produktivitas kalian, tingkatkan skill kalian dengan melalui pelatihan dan melalui metode apapun untuk meningkatkan profesionalitas jenengan sebagai buruh, untuk membuat nilai tambah jenengan menjadi lebih tinggi. Kemudian untuk seluruh stakeholder ketenagakerjaan, pengusaha, kita menginginkan, kita harapkan jadi untuk terkait dengan kewajiban-kewajiban yang sifatnya normatif, mohon untuk bisa dipenuhi untuk tujuannya menjaga kondisivitas ketenagakerjaan di Jawa Timur, khususnya hubungan industrial. Jadi karena ini juga lagi ada gejolak perekonomian dunia, mungkin untuk perusahaan-perusahaan yang padat karya, mohon untuk bisa diantisipasi sejauh mungkin
dampak-dampaknya agar jangan sampai terjadi PHK di kemudian hari. Mungkin itu dari saya, Mas. Baik, ya ini tadi kan ada tagline ya Pak ya, ada tagline dari tema Jawa Timur, buruh maju Jawa Timur tumbuh. Mungkin kita bisa bareng-bareng Boleh. mengucapkan Yeah. tagline tema Jawa Timur ini sendiri ya Bapak ya. Jadi kalau nanti saya bilang Hari Buruh Internasional, buruh maju Jawa Timur tumbuh, oke? Selamat Hari Buruh Internasional, buruh maju Jawa Timur tumbuh. Oke, mungkin diulangi sekali lagi Bapak boleh ya? Selamat Hari Buruh Internasional, buruh maju Jawa Timur tumbuh. Baik, Bapak terima kasih kali atas waktunya bisa berkunjung ke Dinas Kominfo Jawa Timur. Semoga hubungan industrial di Jawa Timur ini semakin harmonis, kesejahteraan pekerja meningkat dan tentu saja produktivitas nasional bisa semakin maju. Sampai